Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 19040101064 dari kelas X5F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait pemilihan lokasi. Jadi langsung saja, di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari lokasi itu sendiri. Nah, di mana lokasi adalah tempat suatu usaha atau aktivitas dari perusahaan yang dimana beroperasi dan juga melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa, atau tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Pemilihan dan penentuan lokasi juga merupakan ilmu penyelidikan tata ruang suatu kegiatan ekonomi. Nah, pada pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat, itu nantinya sangat menentukan keberhasilan dari suatu usaha di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penentuan dan pemilihan lokasi. Penentuan dan pemilihan lokasi itu merupakan salah satu strategi yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, baik itu lokasi pabrik yang untuk perusahaan manufaktur ataupun lokasi usaha yang untuk perusahaan jasa atau retail maupun lokasi perkantorannya. Pemilihan lokasi itu sangat diperlukan pada saat perusahaan ingin mendirikan usaha baru atau melakukan ekspansi usaha yang telah ada maupun memindahkan lokasi perusahaan ke lokasi baru lainnya. Selanjutnya, adapun menurut Munawarroh tahun 2013, penentuan lokasi itu memiliki beberapa tujuan sesuai dengan jenis usaha yang nantinya dilakukan. Adapun diantaranya yang pertama, bagi industri untuk meminimumkan biaya. Nah, lokasi yang tepat itu mendekatkan lokasi gudang penyimpanan bahan dengan lokasi produksi yang bisa menghemat biaya transportasi. Yang kedua, bagi retail dan professional service untuk memaksimasi revenue. Nah, pemilihan lokasi retail dan professional service yang mudah dijangkau konsumen itu memungkinkan nantinya terjadi penjualan dalam jumlah banyak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, yang ketiga, bagi lokasi gudang untuk memaksimumkan speed delivery dan juga biaya minimum. Nah, karena jarak gudang dengan lokasi pabrik yang tepat itu nantinya akan mempercepat penyerahan barang sekaligus meminimalkan biaya. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis lokasi. Nah, adapun dari jenis-jenis lokasi itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, lokasi untuk kantor pusat itu biasanya di ibu kota negara ataupun provinsi. Yang kedua, lokasi pabrik yang dimana merupakan lokasi yang digunakan untuk memproses atau memproduksi barang dan jasa. Dan yang ketiga, itu lokasi gudang yang dimana merupakan tempat penyimpanan barang milik perusahaan, baik itu untuk barang yang masuk maupun barang yang keluar. Dan yang keempat itu lokasi cabang yang dimana merupakan lokasi untuk kegiatan usaha perusahaan di dalam melayani konsumennya. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek pemilihan lokasi. Nah, adapun menurut Lupiwadi dan Hamdani tahun 2001, di mana terdapat 3 jenis interaksi yang nantinya akan mempengaruhi penentuan lokasi perusahaan atau organisasi jasa, yaitu konsumen yang mendatangi pemberian jasa atau perusahaan atau organisasi yang apabila keadaannya seperti ini maka lokasi menjadi sangat penting. Nah, karena perusahaan lebih baik memilih tempat yang dekat dengan konsumen sehingga nantinya mampu dijangkau, dengan kata lain lokasi yang strategis. Selanjutnya itu pemberi jasa yang dimana mendatangi konsumen. Di dalam konteks ini keberadaan lokasi itu tidak begitu penting, akan tetapi diperlukan pemasaran yang mampu dan berkualitas di dalam menyampaikan promosi perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, pemberi jasa dan konsumen itu tidak bertemu langsung, berarti penyedia jasa dan konsumen itu bertransaksi melalui sarana tertentu. Seperti sekarang ini dapat melalui dunia online ataupun internet yang dimana telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Dalam hal ini lokasi itu menjadi sangat tidak penting selama komunikasi antara kedua dari belah pihak itu terlaksana dengan baik.
Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Nah, adapun menurut Ciptono tahun 2002, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat atau lokasi fisik suatu usaha atau pabrik. Nah, diantaranya yang pertama yaitu akses. Nah, misalnya lokasi yang dilalui itu mudah dijangkau sarana transportasi umum. Yang kedua, visibilitas atau lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandang normal. Selanjutnya, lalu lintas. Nah, di sini menyangkut dua pertimbangan utama, yaitu banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang besar terhadap terjadinya bullying, yaitu keputusan pembelian yang secara terjadi langsung spontan dan tanpa perencanaan atau tanpa melalui usaha-usaha khusus. Yang kedua, kepadatan dan juga kemacetan lalu lintas yang nantinya bisa juga jadi hambatan. Yang ketiga, tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selanjutnya, ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada perluasan di kemudian hari. Lingkungan, selanjutnya lingkungan. Nah, di mana diartikan daerah sekitar yang mendukung produk yang ditawarkan. Nah, contohnya misalnya restoran atau rumah makan yang berdekatan dengan daerah pondokan, asrama, mahasiswa kampus, sekolah, perkantoran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, persaingan. Nah, lokasi pesaing itu sebagai contohnya di antara lain dalam menentukan lokasi restoran. Itu memerlukan dipertimbangkan apakah di jalan atau daerah yang sama terdapat restoran lainnya. Dan yang terakhir, peraturan pemerintah. Nah, misalnya di mana ketentuan yang melarang rumah makan itu berlokasi terlalu berdekatan dengan pemukiman penduduk atau tempat ibadah. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan terkait pemilihan lokasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.